Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Iga Mawarni dari Offering Bay. Dalam video kali ini saya akan memberikan jawaban dari 5 pertanyaan mengenai pengantar manajemen. Langsung saja menuju ke soal yang pertama akan saya bacakan. Anda baru saja bekerja sebagai seorang supervisor baru dari sebuah audit tim dalam perusahaan berskala nasional. Dengan 8 tahun pengalaman yang Anda miliki, secara teknis Anda merasa benar-benar siap untuk menerima tugas tersebut. Namun demikian, ini merupakan pengalaman pertama Anda untuk ditunjuk secara resmi sebagai seorang manajer. Saat ini, segala sesuatu menjadi rumit karena tim yang seharusnya terdiri dari 12 orang, baru 5 orang yang terisi. Atasan Anda menginginkan tim yang akan dibentuk sedapat mungkin beraneka ragam. Bagaimana Anda akan menggunakan dan mengembangkan keterampilan manajerial Anda sehingga dapat berhasil mengelola tim yang beraneka ragam tersebut? Oke, mendengar kata manajer, pasti yang pertama kali terlintas adalah mengenai kepemimpinannya. Kepemimpinan yang efektif adalah yang mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dari orang-orang yang dipimpin. Kemudian, organisasi dari suatu perusahaan akan menjadi efisien ketika manajer meminimalkan sesuai kebutuhan jumlah sumber daya input yang ada seperti tenaga kerja, bahan baku, dan bagian komponen, atau jumlah waktu yang diperlukan untuk menghasilkan output barang atau jasa. Karena efisiensi itu sendiri ukuran bagaimana sumber daya produktif digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Maka dari itu, pengelolaan yang baik dari kualitas sumber daya manusia atau anggota tim itu sendiri sangat diperlukan. Disitulah peran dari seorang manajer. Kita lihat sendiri bahwa ini adalah audit tim dari perusahaan di mana baru 5 orang yang terisi dari 12 kursi yang tersedia. Nah, atasan ini ingin tim yang beraneka ragam. Tim yang beraneka ragam ini bisa menjadi dampak yang negatif maupun positif tergantung dari bagaimana si manajer menangkapnya. Ketika si manajer itu menganggapnya, kemungkinan karena si manajer belum mampu untuk mengelola potensi dari masing-masing anggota tim. Kemudian jika si manajer ini menganggap suatu keberagaman ini adalah hal positif, berarti ketika mereka berhasil dikumpulkan dengan otak yang berbeda-beda dan potensi yang masing-masing di bidangnya, itu akan sangat berpeluang besar memajukan dari tujuan daripada organisasi itu sendiri ketika mereka mampu bekerja sama dengan baik gitu. Nah, untuk mengarah akan ke negatif atau ke positif itu tergantung dari seorang manajer. Nah, bagaimana nih seorang manajer bisa mengelola dengan baik agar nanti output yang dihasilkan itu akan positif? Yang pertama adalah si manajer harus memastikan bahwa dia dengan anggota timnya maupun masing-masing anggota timnya itu memiliki satu motivasi atau satu tujuan sehingga mereka bisa menyatukan ide dari berbagai banyak ide dengan satu titik temu yang pas untuk mencapai tujuan dengan semangatnya mereka gitu. Kemudian yang kedua adalah menempatkan setiap anggota itu di bidang atau di keahliannya masing-masing atau di departemennya masing-masing gitu, karena dengan begitu satu sama lain mempunyai job desk dan tanggung jawabnya sehingga tidak akan adanya saling kayak keirian atau lain-lain karena mereka sudah tahu apa pekerjaan mereka gitu, tanggung jawab mereka apa. Kemudian yang ketiga adalah memastikan komunikasi dan koordinasi dari manajer itu sendiri kepada anggotanya maupun komunikasi antar anggota itu berjalan dengan lancar. Itu harus ya, karena dengan begitu kedepannya untuk ada apa-apa, problem apa itu enak, lancar komunikasinya. Kemudian yang keempat adalah mengapresiasi setiap keberhasilan yang diperoleh dari anggotanya. Keberhasilan gak harus berhasil aja, setiap progres meskipun gagal pun mereka juga harus diapresiasi karena mereka berani untuk memulai, berani untuk mencoba daripada gagal sebelum mencoba gitu.
Kemudian si manajer itu juga harus bisa untuk merangkul setiap anggotanya. Dengan begitu anggota akan merasa, aku bagian dari tim gitu kan. Dengan begitu mereka akan bekerja, melakukan job desk-nya masing-masing itu dengan optimal dan semangat, juga senang gitu, kebanggaan tersendiri. Dan yang terakhir adalah si manajer harus tetap tegas ketika ada kelalaian dari anggota, ketika anggota melakukan kesalahan yang berulang-ulang atau mungkin itu berdampak buruk gitu kan, harus tegas bagaimana caranya untuk mereka bisa sadar dan bangkit kembali seperti itu. Jadi gini, karena tim yang beraneka ragam akan bekerja sesuai bidangnya masing-masing dan dapat berkoordinasi dengan baik, mereka akan menjadi tim yang sempurna karena mereka saling mengoptimalkan kemampuannya masing-masing dan bisa jadi minim kecemburuan gitu. Beda cerita ketika yang beraneka ragam itu adalah ras, suku, budaya, agama, dan lain-lain gitu. Kalau masalahnya yang seperti itu, maka mungkin solusi yang terbaik adalah si manajer harus mampu menyuburkan rasa saling toleransi setiap anggota, seperti itu. Itu untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua akan saya bacakan. Kalau setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dengan caranya sendiri dan memberikan kepuasan hidup bagi dirinya sendiri, mungkin sudah tidak diperlukan lagi yang namanya orang lain, kelompok lain, daerah lain, dan negara lain. Tapi kenyataannya kita hidup dan dilahirkan justru dari orang lain, yaitu ibu bapak kita sendiri. Organisasi pun tumbuh dari kumpulan orang yang dengan semangat bersama-sama untuk mencapai tujuannya. Jelaslah bahwa organisasi kian tergantung dengan unsur-unsur yang berada di sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut, yang pertama, rumuskanlah lingkungan sebuah organisasi, minimal organisasi di mana Anda berada, dan jelaskan mana yang tergolong lingkungan eksternal, lingkungan internal, dan lingkungan umum. Kemudian yang kedua, apa itu ketidakpastian lingkungan? Bagaimana Anda dapat meminimalkan ketidakpastian tersebut? Kemudian yang ketiga, globalisasi manajemen mengharuskan para manajer untuk bertindak dan bersikap global. Mengapa organisasi harus terlibat dalam persaingan global? Apa dampaknya terhadap budaya kerja organisasi? Oke, untuk lingkungan organisasi bisnis itu sendiri, ada lingkungan eksternal, ada lingkungan internal. Nah, lingkungan eksternal itu terdiri dari lingkungan khusus dan lingkungan umum. Untuk soal 2 yang pertama, itu lingkungan eksternal adalah lingkungan yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi dan bagaimana kegiatan operasional itu dapat bertahan. Nah, di lingkungan eksternal itu sendiri ada lingkungan mikro dan lingkungan makro, di mana lingkungan mikro itu lingkungan yang terkait langsung dengan kegiatan operasional organisasi. Nah, untuk melihat di organisasi yang berada di lingkungan saya, mungkin adanya organisasi secara kemasyarakatan gitu ya. Tapi berhubung ini adalah mengenai bisnis, saya bisa melihat dari toko yang ada di sekitar saya gitu. Apa saja yang termasuk lingkungan eksternal, internal, lingkungan umum di toko tersebut gitu kan. Yang pertama itu lingkungan mikro, yakni ada pesaing atau kompetitor. Nah, pesaing ini adalah organisasi lain atau perusahaan lain yang memperebutkan sumber daya, terutama uang konsumen. Nah, itu menjadi tantangan dari suatu perusahaan atau organisasi, di mana kemungkinan jika mereka adalah di bidang yang sama, bergerak di usaha yang sama, itu bisa menjadi risiko dan harus siap untuk kedepannya itu antisipasi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pelanggan atau customer, yaitu siapapun yang membayar uang untuk memperoleh barang atau jasa dari organisasi gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah pemasok atau supplier. Pemasok atau supplier ini adalah organisasi yang menyediakan sumber daya bagi organisasi lain. Contohnya adalah perusahaan pakaian, dia akan bergantung kepada pemasok kain, pemasok benang, dan lain-lain gitu. Yang keempat adalah pembuat aturan atau regulator. Dia mengendalikan, mengatur, dan mempengaruhi kebijakan dan praktik sebuah organisasi. Regulator ini bisa berasal dari pemerintah atau dari lembaga institusi lain.
Kemudian yang kelima adalah partner strategis. Yang terakhir adalah partner strategis, yaitu 2 orang atau lebih yang bekerja sama dalam suatu joint venture atau kemitraan. Contohnya adalah penjual mie ayam berpartner dengan penjual teh botol sosro. Mereka itu akan melakukan mutualisme. Kemudian yang selanjutnya adalah lingkungan makro. Lingkungan makro ini adalah lingkungan yang tidak terkait secara langsung terhadap kegiatan operasional organisasi. Dia meliputi dimensi ekonomi, yang pertama, yaitu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat bunga, pengangguran, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah dimensi teknologi, yaitu metode yang digunakan untuk mengubah sumber daya menjadi barang atau jasa. Kemudian, dimensi sosial budaya, yaitu berkaitan dengan kebiasaan, adat, nilai, karakteristik, demografi, gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah dimensi politik hukum. Nah, berkaitan dengan peraturan pemerintah, hubungan antara bisnis dan pemerintah. Yang terakhir adalah dimensi internasional, yaitu meliputi keterlibatan bisnis dengan negara lain. Nah, kemudian lingkungan internal. Lingkungan internal ini terdiri dari berbagai elemen yang ada di dalam organisasi yang dapat mempengaruhi keberhasilan, pendekatan operasi, dan keputusan organisasi. Yang termasuk dalam lingkungan internal ini, yang pertama adalah sumber daya fisik seperti lokasi, peralatan, fasilitas perusahaan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia seperti karyawan, manajemen, gitu. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya keuangan seperti pendanaan, peluang investasi, dan sumber pendapatan. Kemudian yang keempat adalah inovasi dan usaha untuk mengamankan kekuatan internal dari peniruan seperti melalui paten, hak cipta, dan merek dagang. Kemudian yang terakhir adalah manajemen proses yang mengatur bagaimana sumber daya internal dapat dialokasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan strategi perusahaan. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa lingkungan eksternal dari suatu organisasi pada umumnya dibedakan atas lingkungan umum dan lingkungan khusus, di mana lingkungan umum ini terdiri dari kondisi-kondisi latar belakang dalam lingkungan eksternal yang dapat berpengaruh besar terhadap kegiatan operasional dari sebuah organisasi, di mana lingkungan umum ini meliputi kondisi ekonomi, kondisi sosial budaya, kondisi hukum politik, kondisi teknologis, dan kondisi lingkungan alam. Oke, untuk selanjutnya ya, yang jawaban soal kedua yang kedua. Setiap organisasi harus bisa mengelola ketidakpastian lingkungan agar menjadi efektif. Ketidakpastian berarti manajer tidak memiliki informasi yang memadai tentang faktor-faktor lingkungan agar dapat memahami dan memprediksi kebutuhan dan perubahan gitu. Nah, apabila faktor internal berubah secara cepat, organisasi akan mengalami ketidakpastian yang sangat tinggi. Perusahaan harus melakukan usaha agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang cepat tersebut di dalam lingkungan. Contohnya adalah e-commerce yang menjual produk dan jasa dalam internet gitu, melalui internet. Nah, dengan begitu untuk meminimalkan ketidakpastian tersebut adalah dengan memiliki informasi, kemudian informasi tadi dikelola, kemudian berinovasi terhadap faktor-faktor lingkungan, karena tidak menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan besar itu akan kalah saing oleh inovasi dari pemain baru. Nah, selanjutnya untuk soal 2 yang ketiga, untuk bisa bertahan hadapi tantangan dan krisis yang tidak terduga, organisasi harus memiliki strategi baru. Strategi baru tersebut adalah tentang beradaptasi secara konsisten untuk terus berubah dalam dunia yang terus berubah juga sesuai perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu untuk menghadapi globalisasi, seorang manajer itu harus diharuskan untuk bertindak dan bersikap global untuk menyiapkannya. Maka dampak dari mengelola perubahan tersebut adalah organisasi memfokuskan diri untuk meningkatkan tantangan dan peluang yang muncul. Artinya organisasi membutuhkan perubahan perilaku dan perubahan proses untuk berhasil, atau dengan kata lain budaya kerja organisasi.
Disinilah organisasi membutuhkan peran manajemen perubahan, khususnya mengelola akibat-akibat yang dimungkinkan terjadi ketika perubahan berlangsung. Oke, selanjutnya saya akan membacakan soal yang ketiga. Jika sumber daya manusia merupakan masalah penting dan harus dikelola dengan efektif, bagaimana Anda dapat menerapkan proses perencanaan SDM untuk sebuah lembaga pendidikan? Yang perlu diingat, organisasi tersebut ingin meminimalkan potensi ketidakpastian. Tentunya Anda dapat membuat proyeksi tentang upaya-upaya untuk meminimalkannya. Bagaimana usaha Anda dalam membuat perencanaan SDM tersebut? Untuk jawaban soal yang ketiga ini mengenai perencanaan SDM di lembaga pendidikan. Oke, perencanaan itu sendiri adalah sebuah strategi bagi penentuan tindakan di masa depan. Nah, sumber daya manusia dan personalia itu merupakan elemen penting dalam setiap lembaga pendidikan. Namun, nyatanya di Indonesia masih mempunyai permasalahan yang cukup pelik untuk pemberdayaan SDM dan personalia pendidikan. Permasalahan pemberdayaan sumber daya manusia dan personalia pendidikan tersebut terletak pada pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan, di mana pendidik dan tenaga kependidikan yang ada saat ini hanya tersebar di Pulau Jawa. Nah, itu pun mengindikasikan bahwa banyak sekali yang belum berkualitas gitu. Sementara di wilayah luar Jawa itu masih kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan. Maka menurut sumber yang saya temui di internet itu dirangkum dalam tabel ini, di mana ini dapat menjadi solusi dari upaya-upaya untuk meminimalkan potensi ketidakpastian tersebut. Oke, perencanaan SDM pendidikan. Nah, di tabel tersebut ada permasalahan, kemudian perencanaan SDM, terus alternatif solusi. Nah, saya bacakan salah satu contoh di situ. Yang pertama di permasalahan, banyaknya guru yang beredar di Pulau Jawa dan perkotaan dan mereka kekurangan jam mengajar sesuai amanat UU. Nah, di situ perencanaan SDM-nya adalah pemerataan. Kemudian alternatif solusi itu adalah penempatan guru di daerah terpencil dengan iming-iming kenaikan 2 kali gaji, perumahan, serta kenaikan pangkat. Oke, untuk perencanaan SDM yang lain itu ada pelatihan dan rekrutmen, yang mana bisa dicari apabila nanti dibaca dan membutuhkan. Karena terbatas waktu di video ini, maka langsung saja untuk selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan membacakan untuk soal yang keempat. Sebuah perusahaan penghasil alat permainan anak-anak atau alat permainan edukatif ingin mengembangkan daerah pemasaran kedua daerah baru yang dianggap potensial, yaitu Malang dan Surabaya. Sebelumnya, perusahaan telah beroperasi di daerah Bandung, Medan, Jogja, dan Semarang. Perusahaan juga sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan satu jenis produk terbaru, yaitu pakaian seragam anak-anak, sehingga jenis produknya bertambah menjadi 3, yaitu alat permainan, minuman, dan pakaian. Berdasarkan informasi tersebut, jenis struktur organisasi apa yang tepat untuk perusahaan tersebut, dan gambarkanlah dengan jelas bentuk struktur yang Anda maksud. Oke, untuk soal yang keempat ini menurut saya adalah jenis strukturnya itu struktur organisasi fungsional, di mana pembagian kerja itu berdasarkan fungsi manajemennya. Nah, bisa dilihat di itu bagannya. Posisi yang teratas itu adalah direktur, dia membawahi ada manajer SDM, manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer purchasing. Nah, di manajer produksi itu dia memproduksi dibedakan menjadi 3, ada alat permainan, minuman, dan pakaian gitu. Nah, sementara di sini manajer pemasaran dia akan berfokus untuk mengembangkan daerah pemasaran tadi, di mana akan ada proyek di depan adalah di Malang dan Surabaya gitu. Seperti itu. Oke, untuk soal yang kelima akan saya bacakan soalnya. Oke, yang selanjutnya adalah untuk soal nomor 5. Saya bacakan.
Berhubungan dengan soal nomor 4, setiap strategi yang ditetapkan akan berdampak pada perubahan struktur organisasi. Jelaskan maksud dari pernyataan tersebut. Oke. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan antar bagian-bagian komponen dan posisi dalam suatu perusahaan. Maksud dari setiap strategi yang ditetapkan akan berdampak pada perubahan struktur organisasi, di mana struktur yang paling diinginkan kemungkinan adalah berbeda-beda. Nah, itu bergantung pada masing-masing organisasi, dan dalam suatu organisasi sekalipun itu akan berbeda dari waktu ke waktu. Nah, struktur organisasi memberikan stabilitas dan kontinu yang memungkinkan organisasi mempertahankan kedatangan dan kepergian orang-orang dan untuk mengkoordinasikan hubungannya dengan lingkungan. Nah, struktur itu mengikuti strategi. Strategi akan menentukan bagaimana jalur wewenang dan saluran komunikasi diatur antara para manajer dan bawahannya. Aliran kerja sangat dipengaruhi strategi, sehingga bila strategi berubah, maka struktur organisasi juga akan berubah. Nah, strategi mempengaruhi informasi yang mengalir sepanjang jalur tersebut, serta mekanisme perencanaan dan pengambilan keputusan. Nah, besarnya organisasi secara keseluruhan sangat mempengaruhi struktur organisasi, di mana semakin besar ukuran organisasi, struktur organisasi akan semakin kompleks dan harus benar-benar dipilih bentuk struktur yang tepat. Oke, baik, sekian jawaban dari saya dengan 5 soal mengenai pengantar manajemen. Semoga apa yang saya sampaikan ini tidak hanya bermanfaat bagi saya, tapi juga siapapun yang membutuhkan informasi dari video ini. Semoga dapat dipergunakan dengan baik, dan saya memohon maaf apabila ada salah sikap, salah kata yang tidak sengaja maupun sengaja saya lakukan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.